Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajurumiyah jilid 1. Alhamdulillah sudah sampai di pembahasan la nafi jenis. Ini saya menggunakan kitab Kawakib. Di dalamnya syarahannya namanya Kawakib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa amma la allati li nafyil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilit tansis. Adapun bermula la allati yang ada ia bagi nafi jenis fahiya, maka bermula dianya la itu allati maksudnya la yuradu biha yang dimaksudkan dengannya la nafyu akan menafikan jami'il jinsi semua jenis, menafikan ala sabilit tansis di atas jalan tansis. Arti tansis di atas jalan muta'ayyan, di atas jalan jelas. Maksudnya la nafi jenis itu yaitu la yang memang dia dibuat tujuannya untuk menafikan semua jenis atas jalan tansis. Atas jalan jelas memang dia dibuat untuk menafikan seluruh jenis. Secara khusus digunakan untuk menafikan semua afrad-afrad jenis tersebut. Nah, nanti kita lihat maksudnya. Kita lihat langsung carahannya, ya. Wa ammal la allati li nafiyil jinsi. Adapun bermula la allati yang ada ia bagi nafi jenis fahiya, maka bermula dianya la itu allati yang dimaksudkan dengannya allati akan menafikan seluruh jenis atas jalan tansis. Bagaimana maksud jalan tansis? Bihaisu la yabqa fardun min afradihi. Dengan sekira-kira tidak tersisalah oleh satu afrad dari segala afrad-afradnya. Artinya nafi secara umum menyeluruh memang dibuat untuk tujuan itu. Untuk bedanya biar kita tahu, fa kharaja bihal amilatu amala laisa. Maka keluar dengan nyala allati nafi jenis oleh amilah, oleh yang beramal. Maksud oleh yang beramal, oleh la yang beramal akan sebagai amal laisa. Sebelumnya kita membahas tentang la yang amalnya seperti amal laisa, merafa'kan isi, menasabkan kabar. Waktu sama la nafiyah al-hijaziyah yang dinamakan akan dia nyala amal laisa akan la nafi hijaz. Jadi sebelumnya ada la nafi hijaz, tugasnya menafikan juga. Cuma beda dengan la nafi jenis. Kalau la nafi hijaz itu tidak dibuat secara khusus untuk menafikan seluruh afrad. Li'annaha wa inna fatil jinsa ghaliban lakin la ala tansis bal ala sabilil ihtimali wa dhuhur. Karena bahwasanya la amal laisa atau la nafi hijaz sekalipun menafikan ia akan jenis pada kebiasaan, tetapi bukan di atas jalan tansis, bukan di atas jalan khusus, tetapi di atas jalan kemungkinan, ihtimal dan duhur. Maksudnya begini, la hijaz atau la yang beramal amal laisa memang dia untuk menafikan jenis, tapi pada kebanyakannya untuk menafikan jenis, bukan dibuat khusus untuk menafikan jenis. Makanya disebut bukan atas jalan tansis, bukan khusus untuk dibuat menafikan jenis. Cuma secara umum kemungkinan besar dia digunakan untuk nafi jenis, atau lebih dhahir kalau enggak ada karinah lain, lebih dhahir menunjukkan untuk nafi seluruh jenis. Tapi wadah aslinya bukan untuk nafi jenis dalam kondisi apapun. Jadi beda dengan la allati bagi nafi jenis, memang digunakan untuk menafikan jenisnya. Itu maksud dari tansis. Wa kharaja la an-nahiyatu dan keluarlah oleh la nahi. Dengan ucapan tadi la allati nafi jenis untuk dibuat khusus secara nas untuk menafikan jenis, keluarlah oleh la nahi. Fa innaha tahtasu bil mudhari. Karena bahwasanya la nahi itu khusus ia dengan fi'il mudhari. Wa tajzimuhu dan menjazamkan ianya la nahi akannya fi'il mudhari. Wa zaidatu kita ataf kepada la. Keluar pula oleh az-zaidah, la zaidah. Fala ta'malu syai'an, maka tidak beramal ia akan sesuatu. La zaidah tidak punya amal. Kenapa?
La adami ikhtisasiha bil asma, karena tidak khususnya la zaidah dengan isim. Jadi tidak punya amal. Contoh, ma mana'aka alla tasjuda. Bermula apa itu yang menghalangi ya akan engkau, hai iblis, alla tasjuda, dari bahwa engkau sujud. Jadi la di sini la ziyadah namanya. Karena dipahami dari mana'aka. Apa yang menghalangimu dari sujud? Artinya kenapa engkau tidak sujud? Walaupun nggak ada la, memang maksudnya seperti itu. Dari mana kita tahu kalau la di sini la ziyadah? Bidalili suqutihi fi ayatis shad. Dengan dalil gugurnya la dalam ayat shad. Dalam ayat shad Allah menyatakan ma mana'aka antas juda. Nah, berarti la inilah ziyadah. Karena pemahaman iblis tidak mau sujud dipahami dari mana'aka. Apa yang menghalangimu hai iblis dari sujud ke Adam? Maksud dari sujud, dari tidak mau sujud ke Adam, gitu. Kemudian kita lihat yang pokok-pokok. Nih. Wa jumlatu ma dzakarahun nahwiyun min aqsamillah an-nafiyah sittatun. Dan bermula jumlah ma yang menyebutkan akannya ma oleh ulama nahu dari pembahagian-pembahagian la nafiyah itu ada 6. Jadi la nafiyah ada 6 semuanya. Nah, ini sebelum kita membahas tentang la nafi jenis, kita lihat dulu ada 6 macam la. Al-awwalu nafiyatun lil jinsi wahyal madhkuratu fi hadzal bab. Bermula yang pertama itu nafiyah, la yang menafikan bagi jenis, wahya dianya la nafi jenis itu al madhkuratu fi hadzal bab yang disebut dalam bab ini yang akan kita bahas. Asani hijaziyah, bermula yang kedua itu ma hijaz. Wahyal madhkuratu fi babil hurufil musyabbahati bilaisa. Dianya la nafi hijaz itu yang disebutkan dalam bab huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Itu temannya ma dan la yang merafa'kan isim menasabkan khobar. Pertama la nafi jenis, kedua la hijaz. Yang ketiga as-salisu al-atifah. Bermula yang ketiga itu atifah, la huruf ataf. Wa fasuma au am imma balla. La huruf ataf. Contoh ka'ati Zaidan la akhahu. Berikan olehmu akan si Zaid la akhahu, tidak akan saudaranya si Zaid. La di sini la ataf. Akha ataf kepada Zaidan. Wasatati fi babil atfi, dan akan datang ianya atifah pembahasannya dalam bab ataf. La nafi jenis, la nafi hijaz, la ataf. Yang keempat, ar-rabi'u al-waqi'atu harfa jawabin munakidan li na'am. Bermula yang keempat itu al-waqi'ah. La yang jatuh ia akan sebagai huruf jawab. Nah, hal keadaan la itu munakidan, yang berlawanan ia bagi na'am. Jadi la huruf jawab. Lawan na'am. Na'am ya la tidak. Wa yaksuru hadzful jumali ba'daha, dan banyaklah oleh membuang jumlah sesudahnya la jawab, kasairi hurufil jawab, seperti kebanyakan huruf-huruf jawab. Yuqalu, misalkan dikatakan orang ja'a Zaidun, telah datanglah si Zaid. Fataqulu, engkau kata la, tidak. Maksudnya apa? Wal aslu la lam yaji. Bermula asal itu tidak datang ya. Nah, itu maksudnya. Telah datanglah si Zaid, tidak, maksudnya belum datang ya. Jadi jumlah sesudahnya biasanya dibuang. Al-khamisu al-mu'taridatu bainal jari wal majruri. Bermula yang kelima itu al-mu'taridah. Lam yang mu'taridah, lam yang berada ya antara jar dan majrur. Mu'taridah kita artikan biar mudah, yang berada. Yaitu lam yang berada ya antara jar dan majrur. Fi nahwi, pada seumpama ji'tu bila zadin. Aku datang dengan tanpa bekal. Jadi bi huruf jar, la mu'taridah berada antara jar dan majrur. Zadin majrur dengan bi tanda jar kasrah tetap. Artinya la ini tidak menghalangi ba dari beramal. Ji'tu bila zadin wa ghadibtu min la syai'in. Aku marah dari bukan karena apa-apa. Wa tusamma min haitsu annal amila takhattaha zaidah. Dinamakan akan dianya la mu'taridah. Min haitsu dari segi bahwa sungguh amel itu melangkahi hanya amel akan nyala akan zaidah. Ditinjau dari segi amel atau huruf jar tersebut melangkahi ia. Ditinjau dari segi huruf jar ini bi masih tetap beramal kepada zadin dengan melewati la, disebut la tersebut la zaidah.
Ya. Dinamakan akan dia nyala min haisu dari sisi bahwa sungguh amel itu melangkahi ya akannya. Artinya amel tetap bisa mengamalkan pada ma'mul sesudahnya. Disebut la zaidah. Karena la ini tidak menghalangi ba dari beramal. Disebut zaidah di segi lafaz. Padahal sebenarnya bukan zaidah. Karena kalau dibuang la kan artinya berbeda. Wa in ikhtallal makna bi isqatiha. Sekalipun bedalah, rusaklah oleh makna dengan menghilangkannya la. Jadi la mu'taridah namanya, yang berada antara jar dan majrur, karena dia bisa melangkahi la. Amel sebelumnya huruf jar bisa melangkahi la dalam beramal disebut zaidah. Nah, walaupun kalau dibuang dia maknanya cacat. Wal kufiyu yaraha isman bimakna ghair. Bermula ulama kufi itu melihat dia akan nyala akan isim dengan makna ghairu yang dimudhaf lima ba'dahu. Artinya ji'tu bila zadin bi ghairi zadin kalau menurut kufiyun. Yang pertama la nafi jenis, yang kedua la nafi hijaz, yang ketiga la huruf ataf, yang keempat la jawab berbalik daripada na'am, yang kelima la mu'taridah. Kita lihat yang keenam. Oh, ini ada satu lagi. La mu'taridah itu macam-macam antara jar dan majrur. Wal mu'taridatu bainal wawi wa ma'tufiha. Dan lam yang berada ia antara waw dan ma'tufnya waw. Contoh, ma ja'a Zaidun wala akhuhu. Tidak datanglah oleh si Zaid dan tidak pula oleh saudaranya si Zaid. Jadi antara wa akhuhu wa akhu ataf pada Zaidun, tapi ada la-nya. Namanya la mu'taridah antara waw dan ma'tuf. Wa yusammunaha zaidatan aidan. Menamakan oleh mereka akannya la akan zaidah pula. Ada yang menamakannya la zaidah. Walaysat bi zaidatin albatta. Tetapi tidak ada ia itu dengan tambahan semata-mata. Bukan maksud tambahan bisa dibuang begitu saja, bukan. Walaupun dia zaidah tapi ada makna. Ada makna yang mempengaruhinya. Jadi bukan sekedar zaidah doang. Kenapa bukan cuma zaidah doang, tapi ada maknanya? Idz law qila ma ja'a Zaidun wa akhuhu yahtamala nafyu maji'ihima mutlaqan fi kulli halin. Karena jikalau dikatakan tidak datanglah si Zaid dan saudaranya, itu artinya bagaimana? Mungkin ya nafi kedatangan keduanya secara umum dalam setiap keadaan. Tidak datanglah si Zaid dan saudaranya berarti memang keduanya tidak datang. Ketika berbarengan tidak datang, ketika sendiri-sendiri juga tidak datang. Nah, dan mungkin juga nafyu maji'ihima fi hali jitima'ihima fakat. Mungkin juga nafi datang keduanya pada ketika bersamaan keduanya saja. Artinya maja'a Zaidun wa akhuhu bisa saja artinya tidak datang keduanya bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri bisa saja datang. Wa ma'a hadza la yasirul kalamu nasan fi ma'nal awwali. Dan bersama ini tidak jadilah oleh kalam itu jelas pada makna yang pertama. Arti tidak jelas pada makna yang pertama. Kalau tanpa menggunakan la, maja'a Zaidun wa akhuhu, itu tidak jelas bahwa dia tidak datang sama sekali. Karena ada dua kemungkinan tadi. Tapi kalau ada pengulangan la, maja'a Zaidun wala akhuhu, tidak datanglah si Zaid dan tidak pula datang saudaranya. Ini jelas bahwa keduanya tidak datang. Baik dalam ketika bersamaan atau ketika berpisah. Jadi la ini tetap ada fungsinya. Bi khilafi qaulihi ta'ala, beda lagi dengan firman-Nya Allah, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak samalah oleh orang hidup, tidak pula oleh orang mati. Ini tanpa adalah sekalipun kita bisa paham bahwa memang orang yang hidup dengan orang mati tidak sama. Dipahami bukan dari pengulangan la-nya tapi dari yastawinya. Karena yastawi itu fi'il yang mengandung arti tidak sama, berarti ada dua hal yang berbeda. Wala ikhtasama Zaidun wala akhuhu, tidak berdebatlah oleh Zaid tidak dan saudaranya. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya la fihi ma zaidatun. Maka bahwa sungguhnya la pada keduanya dua ayat ini, keduanya dua ayat dan contoh ini itu zaidah. Zaidatun li mujarradit ta'kid, itu tambahan untuk semata-mata ta'kid, enggak ada makna lain. Kenapa? Li annal istiwa wal khusumah wa wahuma minal umurin nisbiyatil lati la tutasawwaru illa min isnaini fa aksara. Karena bahwa sungguh istiwa
bersama, wal khusumah berdebat dan seumpama keduanya itu dari perkara-perkara nisbiyah, harus ada bandingannya. Perkara nisbi allati yang tidak bisa dibayangkan kecuali dari dua orang maka lebih banyak. Tidak berdebat, berarti pasti ada dua orang, ada lawan debatnya. Tidak samalah orang hidup, pasti ada lawannya. Wal qismus sadisu al waqi'atu fi ghairi dzalik. Dan bermula pembahagian yang keenam, la yang keenam itu al waqi'atu, la yang jatuh ia fi ghairi dzalik pada bukan tempat-tempat yang sudah disebutkan. Pertama la nafi jenis, kedua la hijaz, ketiga la ataf, keempat la lawan na'am, yang kelima la mu'taridah yang berada antara jar dan majrur atau antara waw dan ma'tufnya. Yang keenam yang selain itu yang mana? Fa intalaha mustaqbalun fil makna ka qauli syair. Maka jika mengiringi akan nyala oleh mustakbal. Sesudah la itu ada fi'il yang menunjukkan kepada mustakbal pada makna. Walaupun lafadznya madhi tapi secara makna menunjukkan kepada mustakbal. Seperti misalkan wallahi la adzabathum ba'daha sakar. Demi Allah tidak akan menyiksa akan mereka sesudahnya oleh neraka sakar. Artinya adzabat ini fi'il madhi tapi maknanya mustakbal karena ini kasam. Jadi la yang sesudah la ada fi'il yang menunjukkan kepada mustakbal. Gimana itu? Au mudhari' atau sesudah la itu ada mudhari', fi'il mudhari'. Contoh la yaqumu zaidun, tidak berdirilah oleh si Zaid. Lam yajib takraruha, nisya tidak wajiblah oleh berulang-ulangnya lah. Nah, wa in talaha fi'lu madin lafdan wa ma'nan au jumlah ismiyah sadruha nakiratun wa lam ta'mal fiha la au ma'rifah wajabat takraruha al-asah. Nah, dan jika mengiringi akan nyala la yang keenam oleh fi'il madhi, sesudahnya la fi'il madhi pada lafaz au ma'nan atau fi'il madhi pada makna. Sesudahlah ada fi'il madhi. Sesudahlah ada fi'il tapi maknanya madhi walaupun bukan fi'il madhi. Atau sesudahlah ada jumlah ismiyah yang awalnya jumlah ismiyah itu nakirah dan tidak beramal ya nyala padanya nakirah. Nah, dan tidak beramal padanya nakirah oleh la. Atau sesudahlah ada isim ma'rifah, wajiblah oleh mengulang-ulangnya la atas pendapat asah nahu fala saddaqa wala shalla. Jadi sesudahlah ada fi'il madhi. Nah, jadi ketika ada kalimat lain yang diataf kepada madhi tersebut harus diulanglah. Fala saddaqa wala shalla. Enggak boleh fala saddaqa wa shalla, enggak boleh. La fihi ma ghaulun walahum anha yandifun. Tidak adalah padanya itu gaul, tidaklah bermula mereka darinya gaul itu yang selamat. Jadi la sesudah la tadi ada jumlah ismiyah. Yang awal jumlah ismiyah itu nakirah. Jumlatun ismiyatun sadruha nakirah. Arti awal jumlah nakirah ini fiha gaulun ini nakirah nih, gaulun karena mubtada muakhar. Walahum anha yandifun. Atau sesudah la itu ma'rifah, yaitu walahum tadi. Ya, wajiblah oleh mengulang-ulangnya la di atas pendapat asah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar. Ya. Tidaklah bermula matahari itu sepantaslah baginya matahari oleh bahwa mendapatkan ia akan bulan walal lailu. Jadi sesudahlah ada ma'rifah. Tapi la ini tidak beramal, malah jadi mubtada. Tidaklah bermula malam itu yang mendahului ya akan siang, mesti ada pengulangan lah. Ini pembahasannya agak ringkas, agak susah juga. Wa yajibu takraruha aidan in dakhalat ala khabarin mutlaqan. Wajiblah oleh ulang-ulangnya la pula bila masuk ia nyala di atas khabar secara umum. Contoh Zaidun la syairun wala katibun. Bermula si Zaid itu bukan pensyair, bukan pula penulis. Jadi ini kan khabar semua nih. Syairun katibun mesti la-nya diulang. Enggak boleh Zaidun la syairun wa katibun. Kenapa? Kalau kita baca Zaidun la syairun wa katibun, takut salah paham. Si Zaid bukan pensyair. Takut kita paham tetapi dia penulis. Kalau tujuannya untuk menafikan semuanya, la harus diulang. Zaidun la syairun wa la katibun. Wa bakrun la indaka wa la fi iddari.
bermula si bakar itu tidak di sisimu, tidak pula di dalam rumah. Au ala na'tin au halin mufradaini, atau wajiblah oleh ulang-ulang la pula jika masuk ianya la di atas na'at atau di atas hal yang mufrad. Contoh min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dari pohon yang diberkahi, zaitunatin, pohon zaitun, la syarqiyah, yang tidak di timur, tidak pula di barat. Jadi syarqiyah ini naik kepada sejarah. Nah, tapi la ada la nafi masuk kepada naat yang mufrad. Ini mesti diulang la. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Waja'a Zaidun, datanglah si Zaid, la dhahikan wala bakian. Datanglah oleh si Zaid, tidaklah si Zaid, hal keadaan si Zaid itu yang tertawa, tidak pula yang menangis. Wala saniyah fi jami'i dzalik zaidah. Dan bermulalah yang kedua pada semua itu zaidah. Yang keenam ini agak mungkin ada pembahasan khusus, nanti kita cari dulu. Jadi secara umum berarti la nafi itu ada 6. Yang pertama la nafi jenis, kedua la nafi hijat, ketiga la huruf ataf, yang keempat la jawab, yang kelima la yang berada antara jar dan majrur atau antara waw dan ma'tuf, yang keenam ini la yang bentuknya macam-macam. Kita lihat la nafi jenis. Wa ta'malu amalain fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dan beramal ianya la nafi jenis akan sebagai amal inna. Inna fatansibu, maka menasabkan ianya la akan isim dan merafa'kan ia la akan khobar. Jadi la nafi jenis ini sama seperti inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Artinya la ini termasuk amil nasih juga, dia masuk kepada mubtada dan khobar. Dia menasabkan mubtada, tadinya mubtada marfu, merafa'kan khobar, tadinya khobar memang marfu. Kita lihat syaratnya apa. Bisyarti ayyakun nasmuha wa khabaruha nakirataini. Jadi la nafi jenis tugasnya seperti tugas inna, menasabkan isim, merafa'kan khobar, dengan syarat ayyakun nasmuha, bahwa adalah isimnya la dan khobarnya la itu nakirah keduanya. Isim dan khobarnya dua-duanya nakirah. Wa ayyakun nasmuha muttasilan biha, dan bahwa adalah isimnya la itu bersambung dengan nyala. Isimnya bersambung, begitulah langsung isim, nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah oleh kalimat lain. La menasabkan isim, merafa'kan khobar, syaratnya 2. Yang pertama isim dan khobarnya nakirah keduanya. Kemudian isimnya langsung bersambung dengan la tanpa dipisah oleh kalimat lain. Itu syaratnya. Kenapa isimnya harus nakirah? Ya karena nakirah pada siyak nafi kan umum, karena tujuan la tadi untuk nafi umum, makanya syaratnya seperti itu nakirah. Sekarang tafsil. Fa in kana ismuha mudhafan, ini penjelasan. Fa in kana ismuha mudhafan au musyabbihan bil mudhaf, fahuwa mu'rabun mansubun nahu la sahiba ilmin mamkutun wala tali'an jabalan hadirun. Ini cara memberi harokatnya. Fa in kana ismuha mudhafan, maka jika adalah isimnya la itu mudhaf. Isim la nakirah tapi mudhaf. Au musyabbihan bil mudhaf, atau jika adalah isimnya la itu yang diserupakan dengan mudhaf. Nakirah juga, cuma serupa dengan mudhaf. Artinya ada ma'mulnya. Fahuwa mu'rabun mansubun, maka bermula dianya isim la itu di i'rab lagi mansub. Tanda nasabnya nanti terserah, tergantung kalimat-kalimat apa. Nahu contohnya la sahiba ilmin mamkut, tidak adalah pemilik ilmu, tidak ada seorang pun dari pemilik ilmu itu yang tercela. Jadi la di sini la nafi jenis, dia tugasnya menasabkan isim nakirah, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Isimnya nakirah, khobarnya juga harus nakirah, dan harus bersambung antara isim dan la langsung.
tugasnya menasabkan isim, rafa'kan khobar. Sahiba isim la. Nah, karena di sini isim la mudhaf bukan mufrad, isim la mansub tanda nasab fathah la sahiba. Mudhaf sahiba ilmen mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mamkutun khobar la marfu' tanda rafa' dhamma. Wala tali'an jabala hadirun, tidak adalah pendaki bukit itu yang hadir. Jadi la nafi jenis menasabkan isim rafa'kan khobar, tali'an isim la mansub tanda nasab fathah. Kenapa nasab? Karena tali'an ini musyabbah bil mudhaf. Tali'an isim fa'il, amalnya amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dalam fa'il takdirnya huwa, jabalan maf'ulnya hadirun khobar la marfu' tanda rafa' dhammah. Tidak ada seorang laki-laki yang mendaki ia akan bukit itu yang hadir. Tidak ada seorang pendaki bukit pun itu yang hadir. Jadi la nafi jenis. Kesimpulan sementara, la nafi jenis tugasnya menasabkan isim rafa'kan khobar. Kalau isimnya mudhaf atau serupa mudhaf berarti langsung dinasabkan di i'rab bukan dibina. Apa maksud dengan serupa mudhaf? Wal musyabbahu bil mudhaf wa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Dan bermula musyabbah bil mudhaf huwa, dianya musyabbah bil mudhaf itu ma yang bersambung dengannya ma oleh sesuatu daripada pesempurna maknanya ma. Jadi musyabbah bil mudhaf itu satu kalimat yang ada kalimat lain sesudahnya yang terhubung dengan dia untuk kelengkapan maknanya. Baik berupa fa'ilnya atau maf'ulnya atau muta'alanya. Yang penting ada kalimat lain yang terhubung dengannya. Seperti contoh di atas, ya, tali'an jabala. Jabala terhubung dengan tali'an sebagai maf'ul dari tali'an. Makanya disebut tali'an itu serupa dengan mudhaf. Wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Dan jika adalah isimnya la itu mufrad. Tadi kalau isim la mudhaf dan serupa mudhaf. Sekarang dan bila adalah isimnya la nafi jenis itu mufrad. Bunia niscaya dibinakan akan dianya isim la kepada ma yang dinasabkan akan denya isim dengan ma. Jikalau ada ianya isim itu di-i'rabkan. Dan jika adalah isimnya la itu mufrad niscaya dibinakan akan dianya isim kepada ma yang dinasabkan akan dianya ma, yang dinasabkan akan dianya isim dengan ma, jikalau ada ianya isim itu di-i'rab. Jadi, kalau isim la itu mufrad kalimatnya. Mufrad di sini maksudnya bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Nah, jadi mufrad dalam bab la nafi jenis bisa tasniyah, bisa juga jamak. Yang penting mufrad satu kalimat, bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Kalau isimnya la mufrad, berarti dia dibina. Dibina kepada harokat nasabnya. Si mufrad misalkan dinasab dengan fathah berarti dibina atas fathah. Isim tasniyah dinasab dengan ya berarti dibina atas ya. Nah, jadi tergantung ketika dia di-i'rab tanda nasabnya apa. Itulah harakat binanya. Belum ada contoh, kalau ada langsung kita i'rab. Kemudian wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida'i ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dan kami maksud dengan mufrad di sini dalam bab la allati nafi jenis dan pada bab nida itu ma yang tidak ada ianya ma itu mudhaf dan tidak pula serupa dengan mudhaf. Jadi maksud mufrad di sini yaitu bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Wa in kana musanna au majmu'an, sekalipun ada ianya ma itu tasniyah ataupun jamak. Nah, jadi maksud mufrad beda-beda dalam bab i'rab, arti mufrad yang bukan tasniyah bukan jamak. Dalam bab la allati nafi jenis mufrad yaitu yang bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf. Dalam bab nida juga sama. Mufrad yaitu yang bukan mudhaf, bukan serupa mudhaf walaupun dia tasniyah atau jamak. Fa in kana mufradan au jam'a taksirin bunya 'alal fathi. Maka jika ada ianya isim la tadi itu mufrad atau jamak taksir, niscaya dibina akan dianya isim la tersebut di atas fathah. Kenapa dibina di atas fathah? Karena isim mufrad tanda nasabnya fathah. Jamak taksir tanda nasabnya fathah, maka dia dibina di atas fathah. Contoh la rajula hadirun wa la rijala hadirun. Tidak ada seorang laki-laki pun itu yang hadir. La nafi jenis menasabkan isim rafa'kan khobar. Rajula isim la dibina bersama la di atas fathah. Ya, karena rajula isim mufrad tanda nasabnya fathah, makanya dibina di atas fathah. Hadirun khobarnya
Khabarnya marfu tanda rafa dhamma. Wala rijala hadirun, tidak ada laki-laki yang hadir. Jadi la nafi jenis menasabkan isim rafa'kan khabar, rijala isim la dibina di atas fathah karena jamak taksir. Hadirun khabarnya marfu tanda rafa' waw karena jamak mudzakkar yang salim. Wa in kana musanna au jam'a mudzakkarin saliman buniya 'alal ya'i nahu la rajulaini fid dari wala qa'imaini fis suqi. Dan jika ada ianya isim la itu musanna tasniyah. Au jam'a mudzakkarin saliman, atau ada ianya isim la itu jamak mudzakkar yang salim ianya jamak. Buniya nisya dibinakan akan dianya isim di atas ya. Kenapa dibina di atas ya? Karena isim tasniyah tanda nasabnya ya. Jamak mudzakkar salim juga tanda nasab ya, maka dibina atas ya. La rajulaini fid dari, tidak ada dua orang laki-laki itu sabit dalam rumah. La nafi jenis, tugasnya menasabkan isim rafa'kan khabar, rajulaini isim la dibina di atas ya. Kemudian fid dari jar majrur, jadi muta'allaq kepada mahdhuf pada maharafa khabar la rajulaini fid dari, tidak ada dua orang laki-laki itu sabit dalam rumah. Wala qa'imai wala qa'imina, dan tidak ada orang yang berdiri, tidak ada laki-laki manapun yang berdiri itu sabit di pasar. Jadi la nafi jenis nasab isim rafa' khabar, qa'imina isim la dibina di atas ya. Ya, fil suqi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar la. Wa in kana jam'a muannasin saliman buniya 'alal kasri nahu la muslimati hadiratun. Dan jika ada ianya isim la itu jamak muannas yang salim. Jika ada ianya isim la itu jamak muannas yang salim ianya jamak muannas, niscaya dibinakan akan dianya isim di atas kasrah. Isim dibina di atas kasrah, seumpama la muslimati hadiratun. Tidak ada seorang pun wanita-wanita muslimah itu yang hadir. La nafi jenis menasabkan isim rafa'kan khabar, muslimati isim la dibina di atas kasrah. Kenapa dibina di atas kasrah? Karena muslimat jamak muannas, tanda nasabnya kasrah. Hadiratun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Wa kal yubna 'alal fathi, dan kadang-kadang dibinakan akan dianya isim di atas fathah. Jadi pada ketika yang menjadi isim jamak muannas, ada juga logat tertentu yang membolehkan dibina di atas fathah, la muslimata hadiratun, tapi jarang la muslimata hadiratun. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini dulu karena sudah adzan asar. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.